Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap baik-baik saja. Kembali lagi di channel Bapak Guru 1988, saluran informasi dan pendidikan bagi kita semua. Kembali lagi kita latihan bersama soal manajerial P3K tahun 2024 Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum kita mulai videonya, ada baiknya ya Bapak Ibu menekan tombol subscribe, like, dan komen di bawah, karena dengan hal tersebut Bapak Ibu sudah menunjukkan dukungan kepada channel ini untuk terus berkembang. Semakin Bapak Ibu mengklik subscribe, like, dan komen di bawah, itu memberikan semangat kepada kami untuk terus membuat konten yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu tanpa menunggu berlama-lama. Kemarin ada PR ya. Soalnya bisa di pause untuk menghemat durasi video. Jadi di sini kita langsung saja ke inti masalahnya ya. Ada masalah di sini dan ada fakta ya. Jadi kita cari faktanya dulu. Faktanya di sini saat itu kantor sedang ramai. Nah, kemudian masalahnya apa? Laporan kita mendapat revisi dari pimpinan. Ini masalah satu ya. Kemudian masalah kedua adalah ternyata ada rekan kerja yang sibuk memperbaiki printer yang macet. Nah, kemudian ada fakta lagi. Faktanya bahwa kita tahu kendala printer itu karena sering mengalami. Nah, jadi solusinya sebagaimana Bapak Ibu? A. Menyelesaikan laporan Anda segera karena sudah diminta pimpinan. B. Menginformasikan kendalanya sembari Anda fokus pada pekerjaan Anda. C. Memintanya untuk menunggu Anda menyelesaikan laporan lalu membantunya. D. Membantunya sebentar lalu melanjutkan pekerjaan Anda. Menyelesaikan laporan Anda segera karena sudah diminta pimpinan, ini tidak peduli, artinya saya anggap salah. Kemudian yang B. Menginformasikan kendalanya sembari Anda fokus pada kerjaan Anda, ini juga kurang tepat Bapak Ibu. Mungkin nilainya 2 atau 3 di sini. Nah, karena tidak menyelesaikan masalah, hanya menginformasikan kendalanya. Ini memintanya untuk menunggu Anda menyelesaikan laporan lalu membantunya. Apakah masalah pertama terselesaikan? Selesai, karena selesai laporannya. Apakah kemudian masalah kedua selesai? Selesai, karena kita membantunya. Dan faktanya kita tahu kendalanya. Jadi ini saya rasa yang tepat. Kalau D. Membantunya sebentar lalu menyelesaikan pekerjaan Anda, ini tidak memecahkan masalah ya Bapak Ibu. Jadi alasan saya memilih C adalah karena di situ kita mampu untuk menunjukkan sikap saling membantu satu sama lain sesama rekan kerja demi kelancaran pekerjaan. Jadi jawaban yang tepat saya rasa adalah yang C. Kalau scoringnya menurut saya seperti ini: A2, B3, C4, D1 Bapak Ibu. Oke, aman ya? Lanjut. Soal nomor 7, ada seorang masyarakat yang datang protes pada Anda. Nah, karena pengurusan surat izin usahanya belum juga selesai. Berarti ini masalah ya, masalah. Ada masyarakat yang datang protes karena surat izin usahanya belum selesai Bapak Ibu. Ini masalahnya nih. Kemudian faktanya adalah proses pengurusan surat tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Jadi pada soal padahal Anda ketahui bahwa proses pengurusan surat tersebut membutuhkan waktu yang lama. Kemudian masalahnya lagi, namun masyarakat tersebut tetap menginginkan untuk segera diterbitkan surat izinnya, jika tidak yang mengancam Anda. Nah, apa yang Anda lakukan? Jadi solusinya kita lihat. A. Mengatakan bahwa sebentar lagi surat izinnya akan terbit agar masyarakat bisa tenang. Langsung saja kita telaah ya Bapak Ibu. Untuk A, kita mengatakan bahwa sebentar lagi surat izinnya akan terbit agar masyarakat bisa tenang. Saya rasa ini kurang tepat ya. Karena sama saja kita berbohong di sini Bapak Ibu. Tidak jujur bahwa kita tahu bahwa proses pengurusan surat tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. B. Menjelaskan mengenai prosedur dan proses yang berlaku meski mungkin masyarakat tidak bisa menerimanya. Ini kemungkinan bisa ya. C. Memanggil satpam untuk mengamankan masyarakat tersebut agar tidak membuat keributan. Ini saya rasa juga kurang tepat. D. Menjelaskan bahwa pengajuan surat izinnya sementara dalam proses. Oke lah ya, tanggap oke aja dah. Lalu kita coba lihat penjelasannya Bapak Ibu. Nah, di sini yang tepat kalau dari penjelasan yaitu mampu untuk tidak menjanjikan sesuatu di luar dari prosedur yang berlaku. Anda juga mampu bekerja sesuai dengan aturan dan prosedur. Berarti ya sudah. Yang D, sama saja kita tidak memberikan alasan yang jelas ya. Sementara dalam proses tidak bisa seperti itu. Jadi kita jelaskan tentang prosedurnya. Ini fakta ya. Fakta yang kita jelaskan kepada masyarakat tersebut.
Nah, jadi jawaban yang tepat menurut saya adalah yang B, Bapak Ibu. Kita lihat scoringnya ya, A2, B4, C1, D3. Lanjut. Soal nomor 8, mengelola perubahan. Anda sedang mengikuti sebuah proyek bersama rekan kerja Anda. Proyek ini memiliki tujuan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, Anda merasa bahwa proyek ini tidak berjalan sesuai dengan rencana. Apa yang Anda lakukan jika Anda dalam situasi ini? A. Mengajukan keluhan atau kritik kepada atasan atau klien tentang proyek ini. Langsung saja kita telaah ya Bapak Ibu. Faktanya adalah kita sedang mengikuti sebuah proyek bersama rekan kerja. Kemudian fakta kedua adalah proyek ini memiliki tujuan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, masalahnya adalah kita merasa bahwa proyek ini tidak berjalan sesuai dengan rencana. Apa yang harus kita lakukan? Solusinya yang A, mengajukan keluhan atau kritik kepada atasan atau klien tentang proyek ini. Oke lah. B, menyerah dan menarik diri dari proyek ini. Kalau ini saya rasa kurang tepat ya. Masa menyerah, kita sebagai ASN ya harus berusaha dong ya. C, berusaha untuk beradaptasi dan berkontribusi sebaik mungkin dalam proyek. Oke lah. D, mengusulkan perubahan atau penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas atau efisiensi proyek ini. Oke. Mari kita telaah ya. Kita lihat dulu penjelasannya Bapak Ibu. Di sini kita harus mampu menunjukkan inisiatif dan kreativitas dalam menghadapi tantangan dalam proyek ini. Anda juga dapat memberikan nilai tambah kepada proyek ini dengan mengusulkan perubahan atau penyesuaian yang bermanfaat. Nah, berarti yang paling tepat yang mana Bapak Ibu? Kita lihat yang A, mengajukan keluhan atau kritik kepada alasan atau klien tentang proyek ini. Ini tidak menyelesaikan masalah Bapak Ibu, malah menambah masalah ini nanti. Jadi kurang tepat ya. Berusaha untuk beradaptasi dan berkontribusi sebaik mungkin dalam proyek ini. Ini juga tidak menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Kurang tepat ya. Yang terakhir yang D, mengusulkan perubahan atau penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas atau efisiensi proyek. Nah, ini yang paling tepat Bapak Ibu. Ini menyelesaikan masalah? Tentu menyelesaikan masalah. Karena bisa berjalan sesuai dengan rencana. Jadi jawaban yang paling tepat menurut saya adalah yang D Bapak Ibu. Oke, scoringnya seperti ini. A2, B1 menyerah, C ya berusaha dan berkontribusi sebaik mungkin, 3 ya, yang D yang paling tinggi nilainya. Aman ya Bapak Ibu. Soal nomor 9. Ada etnis tertentu yang membuat keributan di bank. Bukan hanya satu kali, tetapi sudah berulang kali kejadian tersebut terjadi dengan etnis yang sama. Suatu waktu datang nasabah dengan etnis yang sama lagi dan meminta untuk segera dilayani karena ia sangat membutuhkan ATM-nya tetapi terblokir. Apa yang Anda lakukan? Ya, fakta adalah ada etnis yang membuat keributan di bank. Kemudian fakta kedua, dia tidak hanya satu kali tapi berulang ya. Nah, masalahnya adalah suatu waktu datang nasabah dengan etnis yang sama dan meminta untuk segera dilayani karena ini ya sangat membutuhkan ATM-nya tetapi terblokir. Apa yang kita lakukan? A, meminta satpam untuk siap siaga jikalau nasabah melakukan keributan. Ini sangka buruk udah ya Bapak Ibu, saya rasa kurang tepat ini. B, segera melayaninya walaupun terpaksa harus melewati beberapa antrian. Ini juga kurang tepat Bapak Ibu. Masa kita tidak menghargai orang yang sudah datang duluan ya, hanya karena satu orang tadi. Kurang tepat menurut saya. C, melayaninya dan memproses keluhannya agar segera terselesaikan. Oke ya. D, memberikannya antrian belakang demi kenyamanan dan keamanan bersama. Ini berarti Anda mengasingkan dia, ini sudah sangat tidak boleh. Jadi menurut saya jawaban yang tepat adalah C. Jadi melayani dan memproses keluhannya agar segera terselesaikan. Apakah selesai masalahnya? Selesai Bapak Ibu di C. Mari kita lihat. Mampu untuk melayani masyarakat secara adil, tidak diskriminatif maupun berpihak. Nah, kalau scoringnya seperti ini Bapak Ibu. 1, 3, 4, 2. Aman ya? Lanjut. Anda adalah seorang jurnalis yang ditugaskan untuk meliput salah satu paslon gubernur di daerah Anda. Namun, Anda menemukan fakta-fakta menarik yang bisa menguntungkan paslon tersebut. Namun, Anda juga mengetahui bahwa ada beberapa fakta yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bisa merugikan paslon lain. Anda merasa bingung apakah harus menulis berita sesuai dengan fakta atau mengikuti kepentingan paslon yang Anda liput. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah,
Faktanya kita seorang jurnalis ya, yang ditugaskan untuk meliput salah satu pasangan calon gubernur. Kemudian masalahnya ternyata kita menemukan fakta-fakta menarik yang bisa menguntungkan paslon tersebut. Dan masalah yang kedua, ternyata kita juga mengetahui bahwa ada beberapa fakta yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bisa merugikan paslon lain. Jadi kemudian kita merasa bingung, apakah harus menulis berita sesuai dengan fakta atau mengikuti kepentingan paslon yang Anda liput. Nah, A, Anda menulis berita sesuai dengan fakta dan tidak memihak pada siapapun. Oke. B, Anda menulis berita yang menguntungkan paslon yang Anda liput dan menyembunyikan fakta yang tidak sesuai. Ini sudah tidak netral, Bapak Ibu. C, Anda menulis berita yang merugikan paslon lain dan membesar-besarkan fakta yang tidak sesuai. Ini juga tidak netral, Bapak Ibu. D, Anda menolak untuk meliput paslon tersebut dan meminta tugas lain. Ini masa menolak kita sebagai kalau kita aplikasikan sebagai ASN, masa kita menolak tugas. Jadi langsung saja kita bisa melihat jawaban yang menurut saya paling tepat adalah yang A. Apa alasannya? Kita mampu menjaga profesionalisme dan integritas sebagai jurnalis. Anda juga menghormati hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Scoringnya seperti ini Bapak Ibu, 4, 1, 3, dan 2. Aman ya? Lanjut. Nah, ini soal terakhir tapi saya jadikan PR ya. Saat itu Anda sedang mengurus administrasi di sekolah. Tiba-tiba datang seorang bapak-bapak yang mengaku sebagai orang tua murid dan meminta untuk bertemu dengan kepala sekolah. Sedangkan kepala sekolah sedang rapat di luar sekolah. Bagaimana Anda bersikap? A, meminta maaf dan menyampaikan bahwa kepala sekolah sedang rapat. B, menghubungi kepala sekolah dan meminta izin untuk mengganggu rapatnya. C, menyampaikan bahwa kepala sekolah sedang rapat dan memintanya untuk menunggu di ruang tunggu. D, mengarahkan bapak tersebut ke ruang guru dan meminta salah satu guru untuk menemuinya. Silahkan Bapak Ibu cari fakta dan masalahnya, kemudian jawab solusinya di pilihan ganda di bawah. Oke, baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini saja sudah 12 menit ya, waktu kita lumayan panjang untuk soal-soal seperti ini. Intinya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu telaah soal-soal tersebut, di mana faktanya, yang mana masalahnya, kemudian solusinya pasti dapat di pilihan ganda. Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen di bawah. Salah hilap mohon maaf. Saya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.